Halo guys, pada video kali ini saya akan kembali menunjukkan Toyota Race yang akan dipasang pada mobil yang asli, yaitu peredam V-Cell tentunya. Sebelum kita lanjut pasang, kita lihat dulu peredam asli bawaan Toyota Race ini apa bahan dasarnya. Nah, itu adalah peredam aslinya. Itu keras seperti batu, sama seperti V-Cell yang sudah dipanaskan, dia keras seperti batu dan berbahan dasar aspal. Oke? Nah, ini adalah part original expander 4L45W, bahan dasarnya aspal. Nah, ini adalah Innovagenik 560B, juga bahan dasarnya aspal. Ya, sama seperti V-Cell yang sebelum dipanaskan, dia solid. Namun setelah dipanaskan dia keras seperti batu. Karena V-Cell diproduksi oleh pabrik yang sama dengan yang digunakan oleh pabrik standar otomotif dunia. Oke? Mari kita lihat apa itu butir rubber. Nah, kalau butir rubber itu hanya digunakan sebagai lem antara plastik dengan plat pintu samping seperti ditunjuk di video ini. Jadi yang garis hitam itu, nah itulah butir rubber. Jadi butir rubber itu sesungguhnya digunakan pabrik otomotif hanya sebagai lem, bukan sebagai peredam mobil, ya. Namun di aftermarket sekarang ini banyak sekali yang mengatakan butir rubber itu yang dikasih aluminium foil sebagai tulang punggung, kemudian dipropagandakan sebagai peredam mobil. Padahal jelas butir rubber ini hanya sebagai lem, ya. Baik itu mobil buatan Eropa, Tiongkok, Amerika, ya, Thailand, India dan lain-lain, semua bahan dasarnya itu adalah berbahan dasar aspal. Tidak ada yang namanya butir rubber. Ya, hanya di aftermarket yang bilang butir rubber itu peredam mobil. Padahal sudah jelas butir rubber ini adalah lem. Kalau tidak percaya, mari kita buka aja door trim pintu mobil. Pasti ada, biasanya ada penutup plastik, kemudian ada lemnya seperti itu video tadi. Nah, yang hitam itulah butir rubber. Ya, kemudian di butir rubber ini sekarang dikasih aluminium foil atau dilapisin aluminium foil sebagai tulang punggungnya sebenarnya. Supaya apa? Supaya ya, butir rubber yang tadi lembek dan lengket itu bisa dibentuk dalam bentuk lembaran dan ditumpuk serta dijual. Coba bayangkan, butir rubber yang tadinya lembek, lengket tanpa aluminium foil sebagai tulang punggung, apakah butir rubber tadi itu bisa dibentuk dalam bentuk lembaran dan ditumpuk? Dipastikan tidak mungkin. Kalau ditumpuk ya dia akan jadi bongkahan dan lengket kemana-mana. Oke, jadi fungsi aluminium foil terhadap butir rubber sesungguhnya hanya sebagai tulang punggung supaya bisa ditumpuk. Jadi nggak ada fungsi yang lain sebenarnya. Oke, nah jadi kita harus mengerti arti atau pengertian damping material atau peredam mobil yang asli dengan bahan-bahan propaganda itu jelas sekali. Secara fisik pun terlihat sangat jelas. Jadi kita jangan hanya termakan iklan di media sosial. Oke, jadi kita harus lihat secara langsung fisiknya antara bahan propaganda berupa butir rubber dengan peredam mobil yang asli, yaitu aspal sheet. Itu jelas sekali perbedaannya. Namun ada juga bahan propaganda yang berupa aspal yang dijual di aftermarket. Namun bahan propaganda aspal tadi itu tidak bisa mengeras. Jadi setelah dia dilengketkan di plat mobil, kalau dia terkena panas matahari dia akan kembali lunak. Berbeda dengan peredam mobil yang asli. Dia akan keras, panas matahari tidak bisa mengubahnya menjadi lembek kembali. Oke? Nah, itulah perbedaan yang jelas antara peredam asli dengan bahan propaganda. Dan salah satu ciri utama lagi bahan peredam mobil yang asli adalah dia memiliki serbuk mika. Apa itu serbuk mika? Nanti kita akan jelaskan pada video selanjutnya. Nah, fungsi serbuk mika ini sebenarnya fungsinya adalah untuk meredam atau menghambat panas. Ya. Jadi bukan dengan aluminium foil ya untuk pasang untuk mencegah panas kalau dipasang di mobil. Dalam konteksnya mobil ya, kita tidak membicarakan yang lain ya, antara nanti kita akan jelaskan apa fungsi serbuk mika ini terhadap pencegahan ataupun terhadap mereduksi panas. Itu kita akan jelaskan pada video yang akan datang atau video berikutnya. Ya, itu salah satu ciri peredam yang asli, dia harus dan pasti memiliki serbuk mika. Oke? Nah, jadi bagi pemilik mobil yang mau pasang peredam, ya, dianjurkan untuk melihat secara langsung fisik antara peredam asli dan bahan propaganda sehingga nanti jelas. Jadi kalau kita hanya dengar di media sosial, karena begitu banyak yang mempropagandakan bahan-bahan propaganda, sehingga kadang-kadang kita suka terjebak ya kepada bahan-bahan propaganda. Jadi sekali lagi disarankan bagi pemilik mobil yang mau pasang peredam mobil, lihat dulu fisiknya,
peredam asli dengan bahan propaganda supaya jelas. Nah, itu yang mau kita sampaikan pada video ini. Semoga bagi yang mau pasang peredam mobil ini menggunakan bahan yang asli dan bermanfaat. Terima kasih.